warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dispersi. Ya, kita akan bahas tentang dispersi. Dispersi atau ukuran penyebaran. Dalam ukuran penyebaran ini ada yang namanya jangkauan, ya, ada namanya jangkauan. Ada yang namanya lagi simpangan rata-rata. Ada yang namanya varian. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Kalau nanti ini kita standar deviasi aja, istilahnya nanti macam-macam. Standar deviasi. Kemudian ada yang namanya simpangan kuartil. Kemudian ada yang namanya koefisien variasi, ukuran dispersi, dan lain-lain. Untuk kita yang akan bahas nanti, yang fokus kita adalah yang tiga ini. Nanti sering dipakai simpangan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Nanti kita akan bahas bagaimana ketika dia data tunggal, dan kemudian yang kedua adalah data kelompok. Nanti kita gunakan aplikasi Excel ya, untuk memudahkan. Sekalian praktek. Oke, ini untuk kalau kemarin kita cari pusat data itu kan menggunakan rata-rata, modus, median. Sekarang dispersi ini sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Ukuran penyebaran pada suatu kelompok data terhadap pusat data disebut diversi atau variansi atau keragaman data. Ya, akan kita bahas ketika data tunggal dulu. Oke, kita bahas data tunggal. Ini kita hapus dulu. Dispersi, kita bahas tentang dispersi untuk data tunggal. Untuk data tunggal, kita fokus data tunggal. Untuk mencari J atau jangkauan, itu sama aja dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Kemudian nanti kita belajar tentang simpangan rata-rata atau SR. Ini namanya simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma XI min X bar nilai mutlak dibagi dengan N. XI itu data, X bar itu nilai rata-rata. Kemudian kalau kita mencari yang namanya varian atau S kuadrat, ini namanya varian, maka nanti sama aja dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Ingat, kita pakai N-1. Kalau di tingkatan SLTA dulu itu kan N, ini N-1. Kemudian kalau mencari standar deviasi atau S, itu sama aja dengan akar dari varian. Varian tadi sigma XI min X bar dikuadratkan per N-1. Tuh, ini kalau data tunggal. Ini simpangan rata-rata. Nah, ini varian atau bisa dinamakan ragam juga. Ini standar deviasi atau bisa disebut namanya simpangan baku juga bisa. Ini kalau data tunggal. Kalau data kelompok nanti tinggal ini dikasih nama
F. Ini kalau data kelompok, ini dikasih frekuensi, ini dikasih frekuensi. Ini kalau data kelompok tinggal diganti tadi ya. Kalau data kelompok bisa dipahami ya, dikasih F. Tapi kalau data tunggal tadi ya, ini ingat, ini untuk data. Nah, ini data tunggal. Ketika dikasih dengan F, maka data tunggal hapus. Kita akan ketemu yang namanya data berkelompok. Jika ini langsung rumusnya tinggal ini. Frekuensi, frekuensi, frekuensi. Ini. Nah, ini rumus dasar tentang jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, dan standar deviasi. Nanti kita akan bahas tuntas. Oke, sekarang kita akan bahas tentang contoh soal data tunggal. Oke, kita hapus dulu. Oke. Oke. Misal kita punya sebuah data. Data di sini ada 20, 30, 50, 70, dan 80. Yang ditanya adalah jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku, dan standar deviasi. Ketika ditanya adalah jangkauan atau J, jangkauan itu sangat mudah. Jangkauan itu sama aja dengan nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 80. Maka di sini 80 dikurangi dengan nilai terkecil adalah 30. Sehingga jangkauannya adalah 50. Ini kalau mencari jangkauan data tunggal. Nah, tuh kita hapus dulu. Bisa ya jangkauan? Oke. Sekarang kalau kita mencari yang namanya simpangan rata-rata. Kita lihat rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma nilai mutlak XI min X bar per N. Oke. Berarti saudara-saudara kita cari X bar dulu. X bar itu adalah rata-rata. Rata-rata itu kan tata tunggal kan. Ini dijumlahkan 20 tambah 30 tambah 50 tambah berapa ini? 70 tambah 80 sama dengan berapa? Sama dengan di situ adalah 250. Dibagi dengan banyak data 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi dengan 5 sama dengan 50. Berarti kita dapatkan rata-ratanya adalah 50. Kalau sudah ketemu rata-rata, kita lihat XI, X bar dan lain-lain ini, kita lihat. X barnya sudah 50, maka SR bisa kita selesaikan mencari simpangan rata-rata. Sigma ini penjumlahan, berarti apa? Nilai mutlak. XI-nya 20. 20 min X barnya 50 ditambah, kemudian berapa sekarang? 30 min 50 dari X bar plus berapa ini? 50 min 50, kemudian plus nilai mutlak 70 min 50 plus nilai mutlak lagi terakhir 80 min 50 dibagi dengan N. N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nilai mutlak dari 20 min 50, kita tahu 20 min 50 kan min 30. Min 30 karena nilai mutlak, nilainya harus positif. Berarti di sini 30 plus 20 plus 0, ini 0, ini plus 20 plus 30 dibagi dengan 5.
berarti sama dengan situ 100 dibagi 5 berarti 20. Sehingga simpangan rata-rata data tunggal ini adalah 20. Bisa dipahami ya? Oke. Maka kita dapatkan soal ini. Simpangan rata-ratanya 20. Oke. Habis simpangan rata-rata, kita akan bahas tentang varians. Oke, kita hapus dulu data ini. Oke. Untuk varians, ingat untuk varians rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan n min 1. Oke ya. Berarti gini, dari ini tadi kan rata-ratanya sudah 50, maka bisa kita simpulkan langsung saja. Sigma penjumlahan berulang berarti xi-nya 20 min 30, sorry kok min 30, min 50 karena x bar min 50 kuadrat ditambah 30 min 50 kuadrat plus 50 dikurangi 50 kuadrat, kan ini kuadrat ya, plus 70 dikurangi 50 kuadrat plus terakhir 80 min 50 kuadrat. Kemudian dibagi dengan n-1. Kita lihat banyak datanya ada 5, 5 kurangi 1 berarti 4. Nah, berarti 20 kurangi 30 min 30 kuadrat sama dengan 900 plus 30 kurangi 50 min 20 dikuadratkan jadi 400 plus 50 kurangi 50 0, 0 kuadrat 0, 70 kurangi 50 20 dikuadratkan 400 plus ini 80 min 50 sama dengan 30 dikuadratkan sama dengan 900. Kemudian dibagi dengan 4. Sehingga kita dapat berapa ini? 900 ini kan berarti 1300. 1300 ditambah 10 berarti 2600 dibagi dengan 4 sama dengan 650. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah variansnya adalah 650. Ini cara menghitungnya. Terus bagaimana kalau mencari standar deviasinya? Kalau dia ini variansnya sudah ketemu 650, kita mudah untuk mencari standar deviasi karena kita tahu rumus standar deviasi kita hapus cara perhitungannya tadi. Oke, ini sudah dapat 650. Padahal kita tadi punya rumus bahwa S sama dengan akar dari sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan n min 1. Berarti tinggal akar dari 650. Ini varians kita dapatkan, kemudian ini standar deviasi kita dapatkan. Sudah. Oke, mudah ya? Sangat mudah. Berarti kita bisa menyelesaikan ini soal tadi untuk data tunggal. Sekarang kita akan belajar bagaimana jika datanya adalah data berkelompok. Oke, kita lihat untuk data berkelompok. Kita ini hapus dulu, kita masuk data berkelompok. Ingat untuk data per kelompok tadi gimana rumusnya?
Nah, nanti dilihat ya, untuk data per kelompok rumusnya diingat-ingat lagi. Data per kelompok kalau jangkauan mudahlah, nanti XI-nya saja nilai maksimal kurang. Kalau SR data per kelompok berarti sigma F nilai mutlak dari XI min X bar dibagi dengan N atau total frekuensi. Kalau varians itu sama saja dengan nilai sigma F dikalikan dengan XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Kemudian kalau S saja berarti nanti itu sama saja dengan akar dari sigma F XI min X bar dikuadratkan per N min 1. Seperti itu, ini data kelompok. Nah, kita praktek terlebih dahulu. Nah, ini. Ketika saya punya sebuah data ini, berat badan sekian dengan frekuensi sekian. Nah, terus bagaimana kita untuk mencari jangkauan dan lain-lainnya? Kita lihat. Untuk mencari jangkauan, kita lihat dulu ini nilai tengah. 112 sampai 120 nilai tengahnya adalah 116. 116 ini adalah nilai tengah. Kemudian yang kedua 121 sampai 129 nilai tengahnya 125. Kemudian 134 139 sampai 147 nilai tengahnya 143 seperti kemarin. Kemudian di sini 152. Kemudian lanjut yang selanjutnya 161. Ini kemudian yang terakhir adalah 170. Berarti kalau melihat di sini ini nilai tengah atau XI ini nilai tengah. Nilai tengah. Berarti kalau ditanya jangkauan, nah data berkelompok itu tinggal nilai tengah tertinggi berarti 170 dikurangi dengan 116. Nah, ini adalah nilai tengah. Jangkauannya. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk mencari rata-ratanya, maka mudah sekali. Kalau mencari rata-ratanya kita bisa di sini dari sini bisa kita lihat nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-rata kan F kali X ya. Nah, di sini F kali X. Berarti di sini sama aja dengan apa? Sama dengan 4 dikali 1, 16. Ini kita kalikan langsung dengan ini sama dengan, nah, kita langsung langsung kita simpulkan thread. Nah, dapat ini kan? Frekuensi kita total jumlahnya berapa di sini sama dengan fit sum. Nah, kita sampean bisa langsung melihat tata caranya. Nah, ini semua. Enter. Kemudian ini kita apa? Oh, sorry, belum di zoom ya. Sama dengan ketik zoom terus muncul seperti ini, kita klik. Nah, kemudian kita seret seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, berarti mencari rata-ratanya berarti rata-rata mudah sekali kan? Berarti rata-rata sama dengan berapa? Ini 5621 dibagi 40 berarti sama dengan ini dibagi dengan 40, enter, berarti 140,525. Oke, berarti rata-rata kita dapat ini 5621 ya. Jadi di sini rata-rata
rata-rata 14, nggak usah di sini ya. Nah, ini 140,525. Jangkauan 170 dikurangi 116 berarti 54. Oke, rata-rata bisa selesai, kemudian jangkauan juga bisa selesai. Kemudian bagaimana kalau mencari yang namanya, nah sekarang ini. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya simpangan rata-rata. Bagaimana cara mencari simpangan rata-rata? Begini. Kalau mencari simpangan rata-rata, maka kita ginikan dulu. XI berarti nilai tengah. Nilai tengahnya tadi berapa? Kita lihat di sini sudah ada nilai tengahnya. Nah, ini cara penghitungannya. Nah, ini kita copy paste di sini. Ini nilai tengah. Kemudian untuk ini bukan nilai tengah. Keliru. Ini nilai tengahnya. Nah, untuk sekarang kita mencari yang namanya simpangan rata-rata seperti ini. Kita butuh XI, kita butuh frekuensi, kita butuh F kali XI tadi untuk mencari rata-rata, tapi sudah dipakai berarti tidak usah. Kita butuh XI bin X bar, kemudian kita butuh FI X bar. Berarti yang ini kita tidak perlu karena sudah dihitung tadi ya. Oke, ini tadi sudah dihitung, maka ini tidak usah. Berarti sekarang kita mencari yang namanya simpangan rata-rata. Bentar ya. Kita hapus dulu ini. Nah, oke. Nah, berarti kita hanya ini aja. Kalau mencari simpangan rata-rata berarti butuh XI min X bar. Kita tahu bahwa tadi rata-ratanya adalah 140,525. Berarti di sini sama dengan nilai mutlak itu absolut. Nah, absolut dari siapa? XI-nya berarti ini dikurangi dengan 140,525. Tadi kan seperti itu. Nah, ini oke sama dengan 24. Absolut itu nilai mutlak. Berarti caranya gimana rumusnya? Nah, kita lihat ABS kurung XI di sini dikurangi dengan rata-ratanya tadi berapa? 140,525. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini tinggal kita seret ke bawah. Seret, selesai. Nah, ketemu seperti itu. Mudah ya? Mudah sekali. Kemudian kita butuh yang namanya F kali nilai mutlak XI min X bar. Berarti gini, F-nya kan 4 ini tadi. Langsung kita kalikan dengan kolom yang ada di sini. Berarti langkahnya sama dengan kolom yang I di sini dikalikan, berarti bintang, dikalikan dengan yang miliknya ini. Nah, jepret, selesai. 98,1. Kemudian ini kalau sudah benar tinggal kita klik seret ke bawah. Sudah. Simpangan rata-rata tinggal sedikit lagi. Kalau ini manual, wah luar biasa, panjang sekali. Saya perbolehkan menggunakan aplikasi. Oke, karena ini sudah seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah kita jumlah dari frekuensi. Lah ini. Berarti ini yang kita butuhkan. Sama dengan, nah ini. Sum ya, sorry. Sum. Jumlah. Ini kita blok semua. Nah, kita tarik. Enter. 40. Kemudian ini juga kita jumlahkan sama dengan sum. Langsung
Nah, ini klik enter. Oke. Sehingga kita dapatkan bahwa di situ 445 adalah sigma dari fxi min x bar di nilai mutlak dibagi dengan 40 sesuai dengan ini. Nah, berarti ini sama aja dengan sigma ini berarti berapa? 455,85 dibagi dengan N. N itu total frekuensi berarti 40. Ini sama dengan berapa? Sampai bagi sendiri berarti sama dengan 11,393. 96. Mudah ya. Sekarang kita cari yang namanya kalau tadi kan sifar rata-rata sudah selesai. Sekarang data berkelompok untuk varians. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini tadi tinggal ini dibagi ini atau bisa saya tulis di sini sim SR ya. SR simpangan rata-rata sama dengan IKI dibagi dengan 40. Selesai. Berarti 11,396 sekian. 3 koma aja. Itu tadi kalau simpangan rata-rata. Sekarang kalau varians. Kalau varians ini kita lihat tetap ini kita butuh FI-nya sebenarnya sudah tidak butuh ya. Sebentar kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Oke. Berarti gini, kita butuh nilai tengah juga. Nilai tengahnya juga kita cari. Nah, ini nilai tengah kita pakai di sini. Oke, nilai tengah kita kopikan, kan sama kayak tadi ya. Kalau manual juga tidak apa-apa. Oke, pasti di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai tengah sudah kita dapatkan. Bah, xi min x bar dikuadratkan. Berarti ini sama dengan kurung. Nah, sama dengan dikurung xi-nya 1 ini 116 atau itu dikurangi dengan nilai rata-rata tadi berapa? Rata-ratanya tadi adalah berapa tadi? Saya lupa tadi. 140,525 kan seperti itu. 140,525 kurung. Nah, kemudian dia dikuadratkan, berarti dipangkatkan 2 seperti itu. Maka kita klik enter, selesai. Jadinya adalah 601 ya, 601,476 seterusnya. Biasanya saya ambil 4 angka atau 3 angka saja, tidak apa-apa. Ini 601,47675. Oke. Kalau sudah ketemu satu saja, tinggal kita klik di sini, terus ini kita seret ke bawah. Selesai. Mudah sekali kan? Oke. Kemudian setelah ini kita cari fxi min x bar dikuadratkan, maka frekuensi dikalikan yang sebelah sini, maka ini langsung saja sama dengan berapa? 4 dikali dengan ini enter. Mari 2405,9025. Benar, berarti ini tinggal kita seret. Oke. Yang dibutuhkan ini, maka kita frekuensi kita sum, jumlahkan. Nah, kita seret ini. Oke. Enter. Kemudian yang sebelah sini juga sama dengan sum, kita jumlahkan. Nah, ini kita plot. Enter.
Berarti kalau ditanya adalah varians, maka untuk mencari varians mudah kan? Varians atau bisa nama lainnya adalah ragam. Varians sama dengan ini dibagi, ingat bukan 40 tetapi n-1, berarti 40 kurangi 1 berarti 39. Kita pakai n-1. Oke, berarti sama dengan 207,6 sekian. Oke, varian sudah kita dapatkan. Berarti di sini kita sudah di sini 8. Nah, berarti kita lihat di sini, nah, berarti varians berarti sama aja dengan sigma bla bla bla. Ini kan tadi sama dengan berapa? 8097, berapa tadi? Nah, kita lihat lagi. 975 dibagi dengan n-1. Kalau n-nya 40 berarti 40 kurangi 1 berarti 39. Sama dengan tadi berapa? 207, berapa ini? 640. 64 saja. Oke. Varian sudah kita dapatkan. Berarti untuk mencari simpangan standar deviasi bagaimana? Mencari standar deviasi saja tinggal kita akarkan miliknya varian. Berarti akar dari 207,64. Nah, ini berapa? Ini sama aja, nanti dihitung pakai akar, bisa pakai kalkulator 14,410. Oke, berarti selesai. Saya kira cukup untuk materi ini. Untuk yang lain mudah bisa dibaca dulu. Ya, kita bahas yang penting-penting aja. Yakni simpangan baku dan standar deviasi. Standar deviasi itu bahasa lainnya adalah simpangan baku. Oke. Nah, ini selesai. Catatan gini ya, nanti siapa tahu ada istilah-istilah yang lain gini. Ini kita hapus dulu. Karena sudah selesai, ada catatan, beberapa catatan. Biar nanti tidak bingung ketika ada soal. Oke. Untuk simpangan rata tetap sama simpangan rata-rata. Kalau varians itu kadang-kadang juga dinamakan sebagai ragam. Ini sama. Kemudian kalau standar deviasi itu biasanya bisa juga di istilah lain adalah simpangan baku. Ini sama saja. Ya, ini istilah-istilah nanti takutnya nanti kok CJ ya. Standar deviasi simpangan baku. Untuk materi saya ini, khusus di saya untuk simpangan baku dan varians atau standar deviasi dan varians kita pakai n-1 bukan n, saya tekankan lagi. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.